hari ini kita diberikan kesempatan untuk menatap kembali yaitu dalam materi akhlak pemuda dan akhlak mazmumah. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa yang sering ibu lakukan ke kalian yaitu kita LVE 1 atau 2 menit. Ya. Kenapa? Ini adalah cara kita untuk mengkoneksikan kembali diri kita yang mungkin tadi udah habis istirahat, pikiran masih kacau, tapi ketika kita mindfulness, ketika kita LVE, maka kita bisa terhubung lagi dengan diri kita. Jadi kita tenang aja dulu sejenak, 1-2 menit untuk kembali kita bisa memiliki kesadaran sepenuhnya untuk diri kita. Kita tenangkan diri, buang semua beban-beban pikiran yang ada di rumah. Pilih dulu, tarik nafasnya. Yang tegak-tegak itu kaki, pundak, kepala, semuanya kita rilekskan. Kembali nilai ini, dan siapapun yang dapat nilai memaafkan, nilai kelembutan, saya pemurah, saya bermurah hati, saya tawadu, rendah hati, saya jujur, saya memaafkan, insya Allah nilai-nilai yang ada di dalam diri ini hidup lagi. Kamu baik hati, kamu penuh cinta, kamu dan semuanya hal-hal positif yang ada. Dan yakin itu semua ada di dalam diri kalian. Jadi yang berada di sini pun non muslim, tapi itu nggak memandang siapapun, bahwa nilai kebaikan itu ada di dalam diri baik dia yang beragama muslim, bahkan muslim, Hindu, Buddha, semuanya sama. Ada nilai memaafkan, ada nilai kejujuran, ada nilai cinta. Bagaimana tinggal kita itu apa? Akhlak mazmumah muda adalah akhlak mazmumah adalah akhlak tercela, mahmuda adalah akhlak terpuji, dan yang akan kita bahas di sini adalah akhlak mazmumah dulu, yaitu ghadab. Nanti pertemuan berikutnya setelah kita mempelajari tentang materi akhlak mazmumah ini dan mahmuda, yang ibu akan harapkan nanti bagaimana kalian mampu menjelaskan sikap temperamen atau ghadab sebagai akhlak. Kemudian menjelaskan dalil yang menerangkan tentang larangan ghadab atau kemudian menganalisis sikap ghadab serta kerugian pribadi dan sosial. Kemudian menjelaskan perilaku kontrol diri, mujahadah, secara etimologi di mana berasal dari bahasa Arab, yaitu deriva yang ibu atau artinya marah, mengamuk. Kemudian di sini dalam Quran surat Al-Imran ayat 133 sampai
sampai 134 yang artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, maksud dari ayat ini, dengar semuanya, Ibu mau jelasin ini penting banget. Bahwa begini, di dalam Al-Quran itu bukan dilarang untuk kita tidak boleh marah. Bukan, itu tidak seperti itu. Karena apa? Marah ini adalah sifat natural, ya. Jadi yang harus kalian pahami bahwa marah ini ya bukan berarti tidak boleh marah, tapi itu sifat natural. Kalau misalnya kita dikhianati, kita kemudian dibully, kita kemudian dicela, dihina, wajar ketika kita harus marah. Tapi kemudian yang dilarang dalam Al-Quran adalah apa? Kemudian yang disuruh dalam Al-Quran itu bagaimana kita kemudian mampu menahan atau mengendalikan diri mengendalikan marah. Jadi ternyata bukan marah yang dilarang, ya, tapi yang disuruh itu adalah orang-orang yang mampu menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan. Maka katanya Allah mencintai, Tuhan mencintai orang-orang yang berbuat demikian. Jadi sekali lagi kalian harus pahami bahwa kita tidak disuruh untuk tidak boleh marah, karena itu sifat natural kita. Dia bisa menjadi sebuah hal yang positif, bisa menjadi hal negatif. Artinya, misalnya ini, dia menjadi yang positif atau gairah, keberanian atau giro dalam masyarakat. Keberanian atau saja membela kebenaran, dan kemudian dia bisa menjadi negatif. Dia meluapkan emosinya dengan keras. Jadi ternyata gadap itu kita nggak boleh matikan. Karena apa? Karena dia bisa menjadi hal positif. Nabi mengulang-ulang sampai kedua kali jangan marah. Kemudian pemuda ini berilah nasihatnya, janganlah marah. Kemudian diulangi, janganlah marah. Itu kenapa sampai 2 kali Rasulullah mengatakan janganlah marah? Ada yang bisa jawab? Karena pentingnya mengendalikan amarah. Karena pentingnya mengendalikan amarah. Good. Karena pentingnya mengendalikan amarah. Jadi gitu ya maksud dari hadis itu, sampai diulang-ulang kedua kali. Jadi bagaimana kita mengatasi atau solusi kita ketika kita udah marah banget? Tadi mujahadah an-nafs atau kontrol diri. Bagaimana kejadian itu kemudian kita baca kasus yang ini seperti apa yang terjadi? Materi yang Ibu udah sampaikan tentang gadab, apa kira-kira yang kalian udah pahami tentang gadab itu apa? Kemudian mujahadah an-nafs itu apa? Pengendalian diri itu seperti apa? Dikaitkan dengan contoh kasus ini, ya. Jadi gadab yang kalian dengar tadi Buddha jelasin seperti apa itu gadab, kemudian bagaimana cara menghindari. Akan kalian cermati baik-baik yang dilakukan tiap-tiap tokoh itu, apa yang mendorong mereka sampai melakukan tindakan pemukulan terhadap. Ya, nanti tuangkan informasi itu di sini bersama teman-teman kalian. Akan diidentifikasi kalian hadis dan cermati bukan ini hasil dari pemikiran kalian semua. Set tuangkan di sini, ya. Semua hasil dari pikiran semua kalian semua identifikasi, baca. Jangan hanya satu teman. Semua saling memberikan pendapatnya setelah mengidentifikasi dan semuanya dituangkan di sini dari 6 kepala 6 orang ini. Ya, silakan dituangkan
bilang nama kapal satu. Ki, kelompok berapa? Kelompok Sri. Tentang pengumpulan. Itu ada pertanyaan. Hasil dari analisa kasus video pengumpulan. Jadi kita akan mulai dari yang siap. Silakan kelompok 1 presentasikan apa yang sudah didiskusikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku kelompok 1 akan mempresentasikan kasus pemukulan yang terjadi pada tanggal 11 April 2022 di depan gedung DPR. Saya akan memperkenalkan diri. Saya Muhammad Rifki Ramadan selaku moderator. Saya Suni Mauladi sebagai materi. Selamat, saya Wadah Zaliki sebagai pemateri. Saya Jendela sebagai materi. Saya Fakan Ayu sebagai pemateri. Nama saya Amina Saskia sebagai pemateri. Baiklah, materi pertama yang akan dibawakan oleh Saudara Sudi. Di sini apa sih permasalahan yang dikabarkan oleh berita? Yaitu tentang pemukulan atau pengeroyokan Ade Armando, yaitu dosen saat demo 11 April 2022 di depan gedung DPR. Korban dari yaitu Ade Armando, Armando menjadi korban pemukulan yang terjadi saat demo di 11 April dikarenakan adanya perbedaan pendapat antara Ade Armando dan pelaku. Ade Armando menjadi korban pemukulan yang terjadi saat demo 11 April. Pelaku Muhammad Bagja melakukan pemukulan karena dia mengaku kesal dengan unggahannya milik Ade Armando di sosial media dan diakui terprovokasi dan rasa di depan gedung DPR RI. Pada akhirnya Muhammad Bagja ditangkap oleh pihak polisi atas kasus pemukulan yang dilakukannya saat demo 11 April. Oke, lanjut. Ketiga, Komarudin Amin
Kamarudin melakukan pemukulan karena terprovokasi dengan situasi di TKP. Apa dampak bagi dirinya? Pada akhirnya Kamarudin ditangkap oleh pihak polisi atas kasus pemukulan yang dilakukannya saat demo 11 April. Tokoh 5, dia Ulhak menjadi salah satu pelaku yang ikut melaksanakan pemukulan terhadap Ade Armando. Masuk ke pertanyaannya yang Sekian materi yang sudah dipaparkan. Mungkin ada pertanyaan? Baik, saudara Pak. Perkenalkan, nama saya Farel Febrian. Saya sekaligus perwakilan dari kelompok 2. Sebelumnya saya berterima kasih pada kelompok 1 dengan mempresentasikan teman baik. Saya memiliki pertanyaan. Saya ingin bertanya di kejadian tersebut, kronologi pertama kali pada pengeroyokan Ade Armando itu bagaimana kejadiannya dan siapa yang pertama kali yang memprovokasi pada saat pemukulan dan pengeroyokan Ade Armando? Dari pertanyaan saudara Farel, yaitu alasan terjadinya pengeroyokan yaitu terjadinya provokasi saat di TKP oleh banyak masyarakat yang berteriak dan berkoar-koar. Orang yang pertama kali melakukan pemukulan yaitu Muhammad Bagja. Dia mengakui bahwa Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anggara. Sebelum saya ingin bertanya, saya ingin berterima kasih kepada kelompok 1 karena telah memaparkan materi yang disampaikan dengan baik dan juga telah menjelaskan apa yang terjadi pada kronologi tersebut. Tapi sebelum itu usul saya, tolong pada kelompok 1 suaranya lebih diperjelas dan intonasinya lebih diperhatikan. Boleh saya ingin bertanya? Pertanyaan saya, apa faktor yang menyebabkan Ade Armando ini terjadi pertanyaan dari saudara Anggara akan saya jawab. Untuk jawabannya hampir berkaitan dengan saudara Farel, yaitu penyebabnya adalah adanya pihak yang tersinggung dan perbedaan pendapat antara kedua pihak tersebut, yaitu antara pihak saudara Ade Armando dengan para pelaku. Di sana ada perbedaan pemikiran yang menyebabkan para pelaku melakukan pemukulan tersebut. Sekian jawaban dari saya. Baik, terima kasih. tepuk tangan. Beliau itu benar, tapi pandangan masyarakat itu berbeda. Dan akhirnya ketika melihat ada Ade Armando di situ, langsung di apa? Langsung di aniaya. Dan itu terjadi pada saat bulan puasa. Bagaimana kita disuruh untuk menahan amarah, tapi kemudian bahkan dalam dia sedang meniru tulisanku. bulan puasa pun